Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzan wabila. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-samaa'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima alla tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah
tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin Allah kita dapat menghadiri kembali pertemuan terakhir kita untuk materi ulumul Quran, terutama pada materi tentang tafsir-tafsir dan para mufassirnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sejarah tafsir dari zaman Rasul, kemudian sampai pada zaman sahabat, kemudian pada zaman tabi'in. Bahkan kita sudah membahas tentang siapakah tokoh-tokoh yang telah membangun madrasah tafsir di awal-awal. Di antaranya yang kita kenal dengan Madrasatu Ibnu Abbas, ada Madrasah Ubay bin Ka'ab, ya, dan ada Madrasah Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini adalah penafsir-penafsir generasi pertama yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kita sudah juga membahas tentang kitab-kitab tafsir klasik dari sejak Imam At-Tabari, kemudian kita temukan juga tafsir Ar-Razi itu di abad-abad awal Islam, dari abad 2 sampai abad ke-7 kita sudah membahasnya. Nah, kemarin kita juga sudah membahas tentang tafsir yang dimiliki oleh para ulama-ulama abad-abad pertengahan menuju akhir, yang hidupnya di abad-abad ya sekitar 10 Hijriyah. Nah, sekarang kita akan membahas para mufassir dan tafsir yang ada di abad-abad sekarang ini. Jadi kalau kita tarik barangkali sekitar 100 atau 150 tahun ke belakang yang akan kita pelajari. Nah, para penafsir-penafsir ini kita sebut sebagai tafsir-tafsir kontemporer. Kontemporer itu artinya tafsir-tafsir modern, tafsir-tafsir yang masih membicarakan tafsirnya itu tentang kekinian, baik kekinian secara materinya maupun kekinian secara metodologinya. Ya, karena kalau kita lihat tafsir At-Tabari zaman dulu itu, ya beliau menafsirkannya itu pakai narasi, ya, ngomong saja sedemikian rupa. Kalau sekarang itu tafsirnya sudah ada modelnya maudhu'i, ada tema-temanya, kemudian ada tentang hukumnya, ada tentang kehidupannya, ada tentang kisah-kisahnya, itu dibuat spesifikasinya sehingga mudah untuk dibaca. Nah, tafsir-tafsir seperti ini kalau kita lihat sudah mulai ada dari tahun 1900 atau 1870-an sampai sekarang ini.
Nah, kita perlu juga untuk mengetahui apa itu tafsir kontemporer. Tafsir kontemporer, kalau kita lihat di sini, tafsir kontemporer itu adalah tafsir modern, lahir ketika orang Barat mulai menjajah negara-negara Arab, termasuk yang kita pernah pelajari tentang Napoleon Bonaparte yang menjajah Mesir. Jadi karena kondisinya Islam saat itu ada yang terjajah, maka para mufassir harus membuat tafsir yang sistematis. Dibuatlah dengan tema-temanya, dibuat dengan judul-judulnya, dibuat dengan penekanan-penekanannya. Ada yang tafsir itu lebih menekankan pada masalah fikih, ada tafsir yang menekankan masalah kehidupan, ada tafsir yang bicara tentang masalah perjuangan. Nah, ini disebabkan karena adanya tekanan penjajahan yang saat itu masuk ke negeri-negeri para mufassir. Ya, jadi kalau kita di Indonesia seperti Hasbi As-Siddiqi, itu beliau menafsirkan itu di tahun 1930-an. Sehingga saat itu nuansa tafsirnya ada unsur penjajahan Belanda. Jadi menafsirkannya berbeda. Sama seperti yang terjadi dengan Said Qutb. Ya, itu terjajah tapi dengan pemimpin-pemimpin yang menurut mereka pada saat itu sangat-sangat kejam, sehingga tafsirnya itu berpengaruh. Nah, ini kalau kita lihat tafsir modern yang sekarang ini terjadi, di antara salah satunya adalah ketika penjajahan itu sudah mulai masuk ke negeri-negeri para mufassir. Kemudian hal ini yang menyebabkan beberapa mahasiswa dan para ulama menimba ilmu modern di barat, sehingga kemudian mereka ada yang dengan penjajahan itu terjadi pertukaran budaya, dan mereka masuk ke dalam kehidupan mereka. Artinya orang-orang Mesir kemudian belajar di Perancis, orang-orang Mesir belajar di negara-negara Barat, di mana di dalam negara Barat yang ditekankan itu adalah pada metodologi. Jadi kalau ibu-ibu belajar kemudian memiliki sistematika dalam belajar dan metodologi, itu biasanya diambil dari Barat, tapi kontennya tetap kontennya tafsir Quran. Nah, ketika mereka pulang dari Prancis atau dari negara-negara di mana mereka pernah belajar, mereka pulang ke negerinya, kemudian mereka membuat tafsirnya dengan metodologi yang rapi. Ya, jadi diambil metodologinya tapi penafsirannya tetap ada. Itu yang menyebabkan kenapa mulai lahir penafsiran-penafsiran kontemporer. Walaupun sebenarnya tidak harus semuanya belajar, ada juga yang modelnya itu memang tugas negara. Dia contohnya sebagai seorang mufassir, ahli tafsir, tapi punya tugas negara, dia harus menyelesaikan sebuah penelitian di sebuah negara. Nah, ketika dia meneliti sesuatu, kemudian dia bertemu dengan orang-orang dengan sistematika berpikir seperti ini, ketika dia pulang dia menulis tafsirnya yang ditulis itu menggunakan metodologi yang dimiliki ketika dia berada di luar negeri atau di negeri barat. Ya, jadi dalam hal ini sekali lagi bukan konten tafsirnya, tapi mereka menjadi modern dalam penafsiran karena berusaha bagaimana menafsirkan dengan metodologi yang dimiliki dalam pendidikan dan metodologi penelitian di barat. Ya. Maka ketika mereka kembali, mereka menganggap bahwa kebudayaan barat telah maju sedangkan orang Islam terbelakang dan tidak berkembang. Ini menurut perkiraan mereka. Kok cara nulisnya itu, kalau mohon maaf Bu ya, kalau sekarang nih sederhananya saja, ibu-ibu pernah lihat kitab kuning Bu? Kitab-kitab yang di pesantren itu, coba ibu-ibu ngelihatnya saja kadang-kadang ada yang nggak menarik. Contohnya ada Islamic Book Fair, lihat buku warnanya kuning, terus kemudian cara membelahnya itu kayak gitu, terus kemudian di dalamnya ada tulisan, kemudian di pinggir-pinggirnya ada tulisan, ini maksudnya apa kan gitu kan? Karena itu metodologinya begitu. Ya, jadi kalau kitab kuning Bu, yang di luarnya itu kan kadang-kadang ibu lihat ada di luar, ada kecil sedikit, kemudian di dalamnya ada yang besar.
Yang di luarnya itu matan aslinya, yang di dalam itu penjelasannya. Ya, jadi kalau ibu contohnya belajar ilmu nahu, ya, al-kalamu huwal lafzul mufidu bil makna. Itu kemudian di luar tuh Bu. Nanti al-kalamu dijelaskan kalam itu ini, huwa ini dan sebagainya, itu syarahnya. Nah, metodologi seperti itu bagi ibu-ibu sekarang juga mungkin tidak mudah dipahami, karena bagi ibu yang sudah dari dulu belajar di pesantren Kitab Kuning, hal-hal yang seperti itu sudah dinyam dan biasa. Tapi kalau kemudian kita ajarkan orang, dia bingung, ini yang saya baca yang di depan atau yang di samping, kan gitu kan. Ya, saya bacanya dari atas atau dari mana, kan gitu. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Tapi kalau kita lihat buku-buku sekarang itu sangat sistematis. Jadi ada pengantarnya, kemudian ada daftar isinya, kemudian ada halaman-halamannya, terus kemudian ada pembagian-pembagiannya, ada sub-subnya, kan gitu. Itu karena sistematika. Jadi artinya para mufassir kita yang sekarang, yang kontemporer itu, setelah mereka keluar negeri melihat hal seperti itu, maka mereka berusaha untuk menulis tafsir dengan sangat sistematis. Ya, bukan berarti mereka terpengaruh dengan barat, tapi mereka melihat bahwa di zaman seperti sekarang ini dibutuhkan pemahaman yang utuh. Ya. Jadi kalau ibu lihat nanti penafsiran yang lama dengan penafsiran yang baru, kadang-kadang penafsiran lama itu bentuknya narasi saja. Narasi itu dia cerita saja, nanti di situ ada unsur sosial, unsur keagamaan, dia cerita saja. Tapi kalau yang sekarang, ya, tafsir untuk keluarga, tafsir untuk masyarakat, hukum-hukum tafsir, kesimpulan yang bisa diambil dari ayat ini, itu dia ada kayak judul-judul kecilnya. Nah, itu penafsiran yang dibuat untuk memudahkan, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, para mufassir pada saat itu, ya, di saat itu tuh 1 abad ke belakang, Ibu, ya. Ya, mereka melihat bahwa ini harus diperbaiki, ya, sehingga kemudian mereka mengikuti kitab dan tafsir zaman dahulu, tapi kemudian mereka membuat yang lebih modern. Tapi artinya tidak dirubah. Ya, jadi tafsir yang ada di abad kelima itu kadang-kadang dibawa lagi pada abad 21 atau abad 20, tapi metode penulisannya yang tadinya narasi kemudian berubah menjadi sistematika. Ya, tapi tidak, kalau kita itu kan modelnya kalau belajar tuh ada yang modelnya itu tanda panah, Bu. Ya, ini ke sini, ini sini, nah gitu. Kalau dalam bisnis itu dalam dunia akuntansi namanya flowchart, Bu. Ya, tahu flowchart, Bu, ya. Jadi kalau ibu contohnya punya koperasi, ya, seorang ingin mengajukan pinjaman kepada koperasi, pertama dibuat flowchart, seorang peminjam datang ke kantor, gambar kantor. Ya, sampai di kantor ketemu admin, gambar admin. Nah, kemudian admin mencatat semua kebutuhan, setelah itu mengarahkan kepada customer service, gambar customer service. Nanti sampai pulang bawa uang, itu kan namanya flowchartnya begitu tuh, Bu, model-modelnya kan gitu. Itu artinya untuk memudahkan kita dalam memahami. Kalau pakai narasi kan, setelah ibu datang ke kantor, ibu menyatakan apa yang ibu inginkan, maka pihak admin akan mengarahkan ibu ke customer service. Dari customer service ditanyakan ibu mau butuh apa, butuh minjam uang, maka diarahkan kepada divisi pembiayaan. Bertemu dengan divisi, kan kalau begitu capek, Bu, ya. Jadi dibuatlah alur atau flowchart. Nah, artinya bahwa isinya itu tidak berubah. Tafsir-tafsir yang dilakukan oleh para ulama dulu isinya tidak berubah. Cuma cara penulisannya yang dimodernkan. Di samping keilmuannya juga yang dimodernkan. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita ingin lihat, ibu-ibu rahimakumullah, siapa saja tokoh-tokohnya. Ini tokoh-tokoh daripada mufassir kita. Belum masuk lagi, Bu, ya? Ini dari tadi atau baru, Bu? Oh, sudah. Oh iya, sudah. Ya, jadi di antara tokoh-tokoh mufassir ini yang pertama adalah Muhammad Abduh. Jadi begini, Bu, saya ceritakan dulu sebelumnya. Setiap terjadi perubahan pasti akan terjadi gesekan. Ya, kalau seandainya dulu, Bu, kita sholat zaman dulu itu pakai bedug. Mau sholat tuh pakai bedug.
panggilnya, karena dulu belum ada speaker. Ketika speaker ada, mulai ribut. Nggak boleh tuh speaker, harusnya bedug aja kan. Nah, semakin kesini semakin canggih untuk menentukan waktu sholat, yaitu ada jam azan. Kemudian kita ribut lagi. Seharusnya kita melihat matahari, nggak boleh pakai ngelihat jam azan. Jam azan itu bisa kecepatan, bisa kelambatan kan gitu. Artinya semakin kesini untuk menentukan waktu sholat itu semakin teknologinya canggih, tapi terjadi perubahan dan terjadi perdebatan. Makanya ada orang yang bilang begini, saya nggak mau kalau qomat itu berdasarkan dengan menitan. Terserah kita mau sholat sunnah, nanti setelah selesai semua sholat sunnah kita baru qomat. Jangan ngikutin itu 10 menit lagi qomat. Ya, saya baru mau sholat nggak jadi gara-gara ngelihat sudah 9 menit, dikit lagi qomat kan gitu. Itu kadang-kadang ada yang modelnya seperti itu. Nah, dalam tafsir pun akan terjadi, Bu. Jadi ketika dari masa klasik menuju ke kontemporer itu terjadi pergesekan. Tidak boleh menafsirkan dengan cara-cara seperti itu, akan itu. Nah, di antara tokohnya yang pertama kali kemudian berusaha untuk mengenalkan tafsir dengan metode kontemporer adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini namanya Muhammad bin Abduh bin Hasan bin Khairullah. Lahir pada tahun 1265 di desa Mahla An-Nasr. Itu 1265 Hijriyah, Bu ya, bukan 1265 Masehi. Jadi Hijriyah. Ya. Kalau Hijriyah itu berarti kalau kita tarik ulur ke belakang 1800, Bu, ya. 1800 Hijriyah. Beliau ini sebagai ulama besar juga menjabat sebagai pimpinan redaksi dari majalah resmi Al-Waqa'i Al-Misriyah. Jadi ternyata beliau ini pemred sebuah majalah di Mesir. Ya, penulis, ulama, penulis, dan menjadi pimpinan redaksi dari sebuah surat kabar di Mesir. Nah, kalau kita lihat beliau juga bukan hanya menjadi seorang penulis surat kabar atau menulis majalah, beliau juga pengajar di Madrasah As-Sultaniyah. Ya. Ketika beliau menulis sebuah buku berjudul Risalatut Tauhid, kemudian menerjemahkan Ar-Raddu 'ala Dahriyin, ya. Kemudian setelah itu beliau dalam hal ini mulai menulis hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Quran, dan kemudian lama-kelamaan tulisan-tulisan yang disebar di majalah setiap bulan itu kemudian dikumpulkan menjadi satu. Akhirnya kemudian itu menjadi tafsir. Ya, jadi artinya bahwa beliau ini menulis tafsir tidak menulis seperti para ulama yang lain duduk memutuskan ayat ini. Ya, kemudian selanjutnya dibikin lagi, kemudian dibikin lagi, lama-lama kemudian dikumpulkan menjadi satu rubrik khusus tulisan beliau berkaitan dengan Quran. Maka kemudian apa yang beliau sampaikan itu dicanangkan untuk menjadi sebuah buku tafsir. Kalau nggak salah kita juga pernah ya di Indonesia itu ada surat kabar yang setiap pekan itu mengeluarkan cerita, lama-lama kemudian dia menjadi novel, kemudian setelah itu dia difilmkan. Ya, itu ada yang modelnya begitu, Bu ya. Jadi dari satu kolom di surat kabar, ya mungkin kalau kita di Republika gitu, kemudian ada satu kolom tentang kehidupan, kemudian disampaikan berkali-kali sampai akhirnya menjadi sebuah novel atau sebuah buku, kemudian difilmkan. Kalau Muhammad Abduh ini dari ceramah-ceramahnya kemudian dituliskan, setelah dituliskan kemudian disebarkan kepada seluruh penjuru Mesir, kemudian setelah sudah lama terkumpul, kemudian dikumpulkanlah tulisan-tulisan beliau menjadi satu tulisan yang menjadi calon tafsir yang kita kenal. Itu dimulai dari seorang Muhammad bin Abduh bin Hasan bin Khairullah. Beliau orang Mesir. Nah, pemikirannya memang terkadang ada yang bertentangan dengan ulama-ulama lama.
Ulama klasik dengan ulama kontemporer sering berselisihan. Jangankan gitu Bu ya, kita saja mohon maaf nih Bu, kalau Ibu perhatikan di masjid-masjid Bu ya. Kadang-kadang ada ulama sudah lulusan pesantren, sudah sepuh. Datang anak muda, ilmunya tinggi, hafal Quran, ke masjid. Kadang-kadang kelas juga Bu. Ya, kata ulama itu jangan diambil dari ilmu dia, ilmunya dia nggak ada tuh, dulu kita nggak pernah pelajarin. Ya, kata ulama yang mudah, ya nggak apa-apa Pak Kiai, ya saya di sini juga cuma ikut-ikutan saja. Ketika kiainya sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai ini, dia mikir siapa yang ngajarin masjid ini. Ya, kalau saya larang yang muda-muda untuk bisa ngajar, siapa ya? Ternyata setelah dilihat, ternyata anak muda ini ilmunya tinggi, sudah hafal ini, sudah hafal ini. Tapi secara pikiran pasti berbeda antara orang dulu dengan orang sekarang. Nah, itulah kemudian terjadi clash dari sebuah tafsir. Ya, jadi kalau kita lihat kapan terjadi sebuah clash tafsir antara tafsir klasik dengan tafsir kontemporer, di antara salah satu yang saat itu menjadi perbincangan adalah Muhammad Abduh ini. Ya, jadi kalau orang menyebutnya tafsir pembaharu. Ya, memang tafsir pembaharu ini barangkali dipengaruhi dengan pemahaman ilmu-ilmu kontemporer, kemudian melalui penelitian-penelitian kontemporer. Jadi ketika contohnya Muhammad Abduh bicara tentang masalah burung ababil. Burung ababil itu kan tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu ashabul fil itu dilemparkan batu dari atas, satu dari mingkornya, satu dari kaki kanannya, kaki kirinya, kan 3 kan. Kemudian jatuh kena gajah sampai hancur, kemudian melepuh dan kemudian tidak tersisa. Nah, dalam penafsiran Muhammad Abduh, beliau melogikakan sebenarnya itu yang dilempar bukan batu, yang dilempar itu adalah kuman-kuman, virus-virus. Sehingga ketika virus itu dilemparkan oleh burung-burung itu, kemudian terkena pada manusia dan gajah, dan kemudian mereka menjadi hancur karena virus. Nah, dulu itu tidak bisa dipahami. Tapi barangkali sekarang ketika ada kasus virus corona, akhirnya kan orang berpikir, bisa tidak kira-kira burung melemparkan virus dan menebarkan virus? Bisa. Nah, itulah yang kemudian terjadi perdebatan. Tidak bisa penafsirannya seperti itu, karena ayatnya jelas. Ya, kalau dilihat dari ayatnya, contohnya wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Itu kan kalimatnya dilemparkan dengan batu-batu ya yang diambil dari api neraka kepada mereka, kan gitu. Kemudian kata Muhammad Abduh, apa tidak bisa kemudian burung membawa virus-virus dari api neraka kemudian dilemparkan kepada mereka, karena virus yang begitu ganas kemudian mereka menjadi hancur, kan gitu. Nah, ini kan terjadi peralihan. Yang selama ini dipahami kita batu-batu, ternyata menurut Muhammad Abduh virus-virus, kan gitu. Barangkali ulama-ulama dulu tidak tahu virus, kan gitu. Ya, yang tahu virus itu kan ulama beberapa tahun terakhir ini, kan gitu. Nah, itu yang saya katakan, bisa saja dalam penafsiran itu terjadi perbedaan pendapat. Contoh seperti tentang naiknya Nabi Isa ke atas langit. Naiknya Nabi Isa itu kan kalau dilihat, para mufassir itu mengatakan jisman waruhan, tubuh dan rohnya itu diangkat ke langit. Nah, kemudian menurut keilmuan tidak mungkin ada fisik manusia bisa melewati langit karena memiliki perbedaan atmosfernya. Jadi kalau tubuh manusia naik ke atas itu akan hancur. Ya, makanya manusia kalau mau ke bulan dia membutuhkan alat, ya, pakai roket itu khusus, dia bisa menjaga sampai ke atas. Kalau tubuh manusia begitu saja itu sebelum sampai ke langit sudah hancur. Nah, akhirnya kemudian dikatakan barangkali yang dimaksud dengan diangkat itu bukan tubuhnya, tapi yang diangkat itu hanya ruhnya. Kemudian tubuhnya disembunyikan di sebuah tempat, kan gitu. Nah, itulah yang kemudian terjadi perbedaan pendapat antara ulama-ulama klasik dengan ulama-ulama kontemporer. Nah, yang memiliki ide-ide seperti ini diantaranya adalah Muhammad bin Abduh.
Ya, jadi kalau terjadi perbedaan pendapat sekarang dua-duanya sudah kita dengar. Yang satu ulama mengatakan batu-batu, yang satu ulama mengatakan virus-virus. Nah, berarti kan ini terjadi perbedaan pendapat. Nah, ini disebabkan karena perbedaan pola pikir dan perbedaan latar belakang masing-masing. Kenapa? Karena beliau seorang redaktur majalah, artinya beliau sudah pasti pernah keliling dunia, juga pernah membaca tentang artikel-artikel yang ada. Kemudian selanjutnya, Muhammad Rashid Ridho. Ini mufassir kontemporer yang kedua setelah Muhammad Abduh. Namanya adalah Muhammad Rashid Ridho, Rashid bin Ali Ridho bin Muhammad Samsuddin bin Sayyid Bahauddin bin Sayyid Manla Ali Al-Khalifah Al-Baghdadi. Wah, panjang juga ini. Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Muhammad Samsuddin bin Sayyid Bahauddin bin Sayyid Manla Ali Khalifah Al-Baghdadi. Ini Bahauddin, ya Gus Baha ternyata ya nama dari kakeknya Muhammad Rashid Ridho. Berarti bapaknya Gus Baha itu terinspirasi bisa saja dengan Rashid Ridho. Karena namanya juga kan tidak banyak di Indonesia. Tapi beliau ya Kiai Bahauddin itu atau yang kita sebut dengan Gus Baha ternyata di sini salah satu nama kakek dari Rashid Ridho. Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Muhammad Samsuddin bin Sayyid Bahauddin bin Sayyid Manla Ali Khalifah Al-Baghdadi. Beliau lahir pada hari Rabu 20 Jumadil Ula. Nah, ini sekarang kita tanggal 3 Jumadil Ula ya. Jadi kalau dari sisi tahun hijriahnya bulannya bulan ini. Tapi bertepatan 18 September 1865 Masehi di desa Qalmun di tepi pantai Torblus Syam. Ya, di negeri Syam ya. Nah, beliau ini seseorang yang terpengaruh dengan dua orang mufassir. Yang pertama Al-Afghani, yang kedua Muhammad Abduh. Jadi terinspirasi. Kalau sekarang kan kita tuh sebenarnya terinspirasi dengan siapa gitu. Kalau ada orang yang mengatakan, Pak Ustadz saya di Indonesia ini terinspirasi dengan tafsir Buya Hamka, berarti dia penggemar Buya Hamka. Apa yang dikatakan oleh Buya Hamka berusaha untuk dipahami, kemudian mempengaruhi kehidupannya. Itu yang disebut ta'athar. Kalau dalam bahasa kita itu dia terpengaruh. Ya, kalau saya di antara banyak tafsir yang saya baca, yang saya sangat senang itu diantaranya adalah tafsir Asy-Sya'rawi. Nanti ada di sini tafsir Sya'rawi. Ya, beliau seorang mufassir dari Mesir ke Arab Saudi ke Mesir lagi. Ya, kemudian wafat. Ya, kemudian beliau memiliki sebuah tafsir. Nah, kalau di sini Rashid Ridho punya terpengaruh dengan dua orang yaitu ya, Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ya. Ini tafsirnya, tafsir Rashid Ridho. Ya. Apa tafsirnya? Kita lihat selanjutnya. Tahun 1314 Hijriah pergi ke Mesir ketika wafatnya Al-Afghani. Jadi beliau itu pergi ke Mesir. Kan tadi Syam dia kan di pinggir pantai Syam kan lahirnya. Kemudian pergilah ke Mesir. Ketika sampai di Mesir, tidak lama kemudian meninggallah Jamaluddin Al-Afghani, seorang ulama yang kontroversi. Jadi kita juga nggak tahu ya, kontroversi ini terjadi karena memang apakah karena kebencian atau karena apa. Jadi ada yang mengatakan Al-Afghani ini sebenarnya orang Iran, tapi ngaku-ngaku Afgan gitu. Ya. Nah, apa alasannya? Ada yang mengatakan bahwa beliau ini memiliki misi yang berbeda. Ya, jadi sampai ada yang sampai menuduh, mohon maaf ya. Jadi Jamaluddin Al-Afghani itu seperti Snok Huburannya di Indonesia. Ya, makanya dalam hal ini terjadi perdebatan. Makanya saya tidak tuliskan Jamaluddin Al-Afghani dalam penjelasan penafsiran karena
walaupun tafsirnya ada, tapi orangnya kontroversi. Kita tidak tahu dia itu seperti apa sebenarnya. Karena banyak sekali fitnahan dan tuduhan kepada beliau. Tapi Rashid Ridho ini punya terpengaruh dengan tafsirnya Al-Afghani ini. Nah, dalam proses bagaimana kemudian mempelajari tafsir Al-Afghani, kemudian saat itu beliau bertemu dengan seorang Muhammad Abduh. Kata dia, wah menarik juga ini tafsir Muhammad Abduh nih. Akhirnya kemudian Muhammad Rashid Ridho ya berusaha untuk mendekatkan Muhammad Abduh dengan cara bagaimana dia mengembangkan apa yang pernah ditulis oleh Muhammad Abduh. Jadi kalau Muhammad Abduh menuliskan pemahamannya, ya beliau senang memperluasnya dengan cara membuat mufradat tambahan, ya bahasanya dikembangkan, definisinya. Kemudian ada alternatif pemikirannya dibuat oleh beliau dalam tafsir Muhammad Abduh. Sehingga akhirnya tafsir Muhammad Abduh dengan Rashid Ridho disatukan. Menjadilah satu tafsir namanya tafsir Al-Manar. Jadi kalau ibu membeli buku tafsir Al-Manar itu ditulis oleh Muhammad Rashid Ridho dan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini gurunya yang kemudian menulis, kemudian oleh Muhammad Rashid Ridho dikembangkan, ditambahkan, kemudian dijelaskan tentang perbedaan-perbedaannya, kemudian dijadikan satu buku menjadi tafsir, namanya tafsir Rashid Ridho. Ya, kalau di Indonesia saya kurang tahu, agak berkembang tidak nih kira-kira tafsirnya. Ibu ada yang pernah mendengar Bu tafsir Al-Manar? Ya. Kalau lembaga Al-Manar pernah dulu Bu, mungkin ibu pernah mendengar namanya Anis Mata. Anis Mata itu pernah membuat lembaga pendidikan Al-Manar, tapi bukan tafsir Al-Manar. Tapi kalau tafsirnya itu adalah milik Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Ya. Kemudian pada 6 Sya'ban 1315 ia bersama teman-temannya di Mesir mendirikan majalah yang bernama Al-Manar. Nah ini dia. Ya, jadi nama tafsirnya itu dari apa Bu? Majalah yang didirikannya. Melalui majalah ini ia menyebarkan makalah untuk perbaikan masyarakat dan menyerang kebid'ahan dan khurafat yang menyebar di masyarakat. Dan melalui majalah itu pula Rashid Ridho mengajak untuk bertolabul ilmi dan meninggalkan sekolah-sekolah sekuler. Ya, jadi dia buat sebuah lembaga majalahnya itu medianya masif. Mengajarkan tentang pentingnya menuntut ilmu, mengenal Al-Quran, dan menghindari dari sekolah-sekolah sekuler. Berarti ini menggambarkan kepada kita Bu, efek dari penjajahan yang terjadi sebelumnya itu melahirkan sekolah-sekolah sekuler di Mesir. Padahal kalau kita lihat Bu, universitas pertama kali di dunia itu dibuat oleh seorang wanita, ya, namanya Fatimiyah. Ya, dialah yang pertama kali membuat universitas di dunia ini, seorang muslimah. Jadi jutaan universitas di dunia ini itu pertama kali pendirinya adalah seorang wanita di Fatimiyah di Mesir. Ya, jadi kalau kita bayangkan bahwa ternyata ya ibu-ibu itu sudah punya kemampuan juga dalam membangun lembaga-lembaga yang kemudian lembaga itu menjadi cikal bakal Jamiah Al-Azhar University atau Al-Azhar Universitas yang ada di Kairo. Itu pencanangnya adalah seorang wanita. Ya, jadi kalau kita bayangkan bahwa ternyata ya dunia pendidikan ini juga bagian dari hal-hal yang pernah dibangun oleh wanita-wanita muslimah yang ada pada zaman itu. Ya, kenapa mereka melarang untuk masuk ke dalam sekolah sekuler? Karena sekolah ini hanya bertujuan untuk mencetak pegawai dan mengajak untuk mendirikan madrasah sendiri. Artinya beliau membuat madrasah sendiri. Ini siapa Bu namanya? Muhammad Rashid Ridho. Jadi yang pertama tadi Muhammad Abduh, yang kedua Muhammad Rashid Ridho membuat majalah dan kemudian akhirnya majalah itu dipakai sebagai media untuk mengenalkan Islam dan hasil tulisannya yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran menjadi sebuah tafsir bernama Tafsirul Manar. Ya. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga yaitu Muhammad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im Al-Maraghi.
Ini sebenarnya kemarin kita sudah bahas juga Bu sedikit ya. Jadi Mustafa Al-Maraghi ini lahir di desa Marogoh. Tepatnya 9 Maret 1881. Jadi ini kategorinya kan sekitar 150 tahun sebelum ini. Sekarang kita di 2020. Kalau kita tarik ke tahun 2000 saja, ke tahun 1900 saja sudah 120. Kalau kita tarik ke 1880 berarti ada 20 lagi, 1400 144 atau 141 tahun yang lalu. Ini mufasir kita hidup. Ya, jadi jarak ilmu mereka dengan kita itu 140-an tahun. Bagaimana dengan yang klasik yang sudah sedemikian rupa? Ya. Awal pendidikannya dimulai dengan menghafal Quran di desa tetangganya yang bernama Tohtoh. Lalu pindah ke Universitas Al-Azhar. Ya, 1800 itu sudah ada universitas Bu. Karena universitas itu berdiri dari tahun 1200-an. Yang tadi saya ceritakan Bu ya, yang didirikan oleh seorang wanita. Yang kemudian karena gencarnya pemikiran Muhammad Abduh, kemudian lulus dari Al-Azhar tahun 1904 dengan peringkat kedua, lalu ia mengajar di sana. Tapi pola pikirnya sudah terpengaruh juga dengan Muhammad Abduh. Selama beberapa tahun ia menjadi qadhi atau hakim, ya, pada tahun 1906 ia menjadi qadhi di daerah Khartoum, dan pada tahun 1909 menjadi qadhi di daerah Sudan. Pada tahun 1907 menjadi pembantu menteri wakaf dan kemudian menjadi panitia Tanzimul Ahwal Asy-Syakhsiyah, dan ia diangkat menjadi Syekhul Azhar. Ini Mustafa Al-Maraghi. Saya juga mulai berpikir Bu, sampai hari ini sedikitnya kita temukan ada 4 tafsir yang ditulis oleh Syekhul Azhar. Jadi rektornya Al-Azhar Kairo dari zaman ke zaman itu ada yang sampai bisa menulis tafsir. Yang terkini ini Syekh Tontowi yang saya beli beberapa bulan yang lalu, itu namanya Tafsir Al-Wasit. Itu punya rektor Al-Azhar. Ya, saya membayangkan seharusnya kita pun di Indonesia ini rektor-rektor itu bisa menulis tafsir sebenarnya. Ya, kan kalau seorang rektor Syekhul Azhar, Syekhul Azhar itu kalau di Mesir Bu selevel menteri. Karena begitu tingginya. Kenapa? Karena Al-Azhar itu kalau kita lihat dari sisi wakafnya saja itu sudah sampai luasnya sebuah negara, ya. Jadi kalau Singapura dibandingkan dengan kekuasaan daerah yang dikuasai oleh Al-Azhar itu kalah Singapura. Karena saking luasnya wilayah yang telah diwakafkan oleh Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu punya universitas, punya berbagai macam wakaf-wakaf sedemikian rupa sampai wakafnya itu mempengaruhi negara Mesir, sehingga seorang Syekhul Azhar itu kalau mau diundang itu harus seizin presiden Mesir. Jadi contohnya saya ingin mengundang rektor atau Syekhul Azhar di Indonesia, saya harus datang dulu ke menteri. Menteri kemudian kadang-kadang minta rekomendasi dari presiden atau wakil presiden. Wakil presiden mengizinkan, kemudian dikirim ke Kementerian Luar Negeri di Mesir. Kementerian kemudian membawanya sampai diizinkan baru boleh keluar ke Indonesia. Ya, kalau di Indonesia kan rektor-rektor ya diundang tinggal berangkat saja. Itu saking besarnya pengaruh Al-Azhar. Nah, kalau kita lihat beliau ini pernah menjadi Syekhul Azhar, Mustafa Al-Maraghi, dan bisa menulis tafsir namanya Tafsirul Maraghi. Ya, jadi memang penting juga sih. Dulu saya pernah punya cita-cita menulis tafsir. Ketika saya ngajar di Al-Kausar, tafsir Al-Kausar. Terus saya pindah lagi ke tempat yang lain, saya pengen tafsir Al-Fath. Ya. Akhirnya lama-lama saya pikir tafsirnya itu juga, tapi namanya mau dirubah-rubah. Akhirnya ya sudah, nanti kalau sudah lengkap baru kemudian disesuaikan dengan apa yang lahir. Ya. Sampai sekarang ini ternyata baru 2 juz. Juz 30 dengan juz pertama surat Al-Baqarah yang saya sudah tulis.
Kalau yang 30 sebenarnya sederhana karena itu cuma sekitar 500 halaman ya, tapi khusus juz 30 saja. Dari surat Amma Yatasaalun sampai surat An-Nas. Ya, tapi karena saya tidak ada waktu, ngeditnya nggak sempat-sempat. Ya, saya cuma bilang ke murid-murid saya, kalau saya meninggal belum sempat dicetak, nanti diedit lagi lah oleh kalian terus dicetak saja. Biar itu jadi amal jariah. Karena apa? Karena ternyata tafsir itu kan ketika kita baca satu sama lain, kita masukkan lagi, ada lagi kita temukan, kita masukkan lagi, sehingga lam aqtani, saya belum merasa puas untuk dicetak langsung. Ya. Karena kalau saya lihat rata-rata sekarang kan ada yang juz 30 itu. Ya, tafsir Sya'rawi juz 30, tafsir Ibnu Katsir juz 30. Nah, saya juga sudah membuat itu tafsirnya, walaupun masih berantakan, tapi masih belum yakin bahwa itu apakah sudah dianggap finish atau mau dikembangkan lagi. Tapi intinya memang tafsir itu tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah berhenti. Ini saya terinspirasi dari para Syekhul Azhar ya, para rektor-rektor daripada Al-Azhar bisa mengarang buku tafsir. Kesibukannya itu Masya Allah. Nah, kalau kita lihat di sini, metode tafsirnya, ia memilih ayat yang menyatakan keagungan Allah sebagai wasilah hidayah. Ya, jadi ayat-ayat yang menyatakan kemuliaan Allah, kemudian diambil ibrahnya, kemudian diambil nasihatnya untuk umat. Dia tidak menafsirkan ayat-ayat yang sifatnya mubham atau yang tidak diterangkan oleh Nabi. Jadi kalau ada ayat Al-Quran yang tidak ada penjelasan hadisnya, tidak ada penjelasan dari Nabi, beliau lewatkan saja. Tapi kalau ada ayat-ayat yang memiliki manfaat, maksud, tujuan, bisa memberikan nasihat kepada umat, itu beliau kembangkan. Makanya contohnya di La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, itu panjang sekali penjelasannya. Ya, ayat-ayat tentang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu panjang. Tapi kalau ada ayat-ayat yang sekiranya, wah ini saya sendiri tidak mau mendalaminya karena Rasulullah tidak terlalu banyak menceritakannya, maka oleh beliau hanya dilewati atau disampaikan sekedarnya. Itu diantara metode penafsiran Al-Maraghi. Ya, seperti tentang cara puasa orang terdahulu, apakah ia puasa Ramadan atau tidak, ya, menjauhi Israiliyat, ya, dia tidak pernah mau menggunakan Israiliyat. Ibu-ibu tahu Israiliyat? Israiliyat itu adalah sebuah penamaan yang dilakukan oleh para ulama hadis dan ulama tafsir ketika melihat ada sebuah riwayat yang tidak ada sumbernya, tapi ternyata akarnya itu kepada kisah-kisah orang dahulu. Dan biasanya ditemukan di dalam buku-buku dan tulisan-tulisan para agamawan yang lalu. Jadi contohnya orang Bani Israel itu sering cerita. Nah, ceritanya itu kemudian populer dari masa ke masa. Maka kemudian mereka menafsirkannya tanpa ada landasan dari hadis. Maka itu disebut Israiliyat. Ya, jadi banyak bu yang sebenarnya kita itu bingung menjelaskannya. Tapi Israiliyat menceritakan. Contohnya ada Israiliyat itu yang bercerita tentang istri Nabi Sulaiman yang jumlahnya sampai 100 gitu bu ya. Kan di dalam Al-Quran kan memang cuma dijelaskan secara garis besar. Nah oleh dia itu dibuatlah cerita macam-macam, itu yang disebut Israiliyat. Atau kalau kita lihat kisah tentang bagaimana Nabi Musa setelah selesai menaklukkan Firaun, kan di situ banyak yang tidak banyak disebutkan. Maka mereka berbuat cerita-cerita. Nah, cerita-cerita itu sifatnya Israiliyat. Ya, jadi Israiliyat ini adalah kisah-kisah yang berasal dari legenda-legenda orang-orang terdahulu yang kemudian dia tidak punya landasannya dari hadis Rasul, maka itu disebut Israiliyat, yaitu bersumber dari orang-orang Bani Israel. Cerita tentang apa lagi bu ya, kalau Israiliyat itu sebenarnya banyak bu ya. Cerita tentang Nabi Nuh ketika turun dari kapal laut setelah terjadi banjir bu. Itu di dalam Israiliyat digambarkan bahwa Nabi Nuh ya teriak-teriak begitu senang, saking begitu senangnya akhirnya bajunya terlepas, kemudian sampai joget-joget, sampai itu tidak diperbolehkan. Nah, Mustafa Al-Maraghi tidak menggunakan itu. Jadi semua Israiliyat oleh beliau dibuang. Informasi-informasi yang tidak jelas dibuang.
Kenapa? Karena beliau hanya ingin yang berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW. Ya, ini kalau kita lihat gambarannya seperti itu metode tafsir dari Mustafa Al-Maraghi. Yang keberapa tuh Bu Mustafa Al-Maraghi? Yang ketiga ya. Yang pertama Muhammad Abduh, yang kedua Muhammad Rashid Ridha, yang ketiga Mustafa Al-Maraghi, yang keempat Farid Wajdi. Farid Wajdi ini namanya Muhammad Farid bin Mustafa Wajdi bin Ali bin Rashad. Ya, Muhammad Farid bin Mustafa Al-Wajdi bin Ali bin Rashad. Ini Mustafa Farid bin Mustafa Wajdi. Kita sebutnya dengan ulama Farid Wajdi. Beliau ini lahir tahun 1878. Ya, jadi ini ulamawan atau sejarawan itu masih tarik ulur. Jadi kayaknya 75 deh, kayaknya 78 kan gitu. Biasa kalau orang dulu mungkin secara pencatatan kadang-kadang tidak fix ya, antara-antara gitu. Biasanya ini ada persaksian. Ketika aku saat itu begini, aku lihat dia lahir gitu. Itu terus ada persaksian yang lain sehingga di sini ditulis antara 1875 sampai 1878. Ya. Orang tua kita juga kadang-kadang ada yang begitu modelnya. Bah lahir kapan sih? Kayaknya pas merdeka Indonesia. Sebelum merdeka atau sesudah? Antara itu deh katanya. Berarti kan dari 1944 sampai 1946 karena di antara itu bisa sebelum merdeka bisa sesudah merdeka. Nah, lahir di Iskandariyah dan tinggal di sana selama 16 tahun dan mengajar di sana. Jadi beliau ini lahir di Mesir, kemudian besar dan mengajar di sana. Iskandariyah itu salah satu daerah Mesir ya. Daerah provinsi di Mesir. Kalau yang kita kenal itu selama ini hanya Kairo. Ya, Kairo itu kan karena ibu kotanya. Ya. Kalau ada orang dari mana-mana kenal Jakarta dan Bali, tidak kenal ya Bogor tidak tahu dan sebagainya. Kalau sekarang sudah banyak orang Arab tahu Bogor karena apa? Karena puncak, puncak. Ya. Mereka tahunya puncak, tidak tahu namanya Bogor itu. Ya. Ia menulis kitab tafsir bernama Al-Mushaf Al-Mufassar. Di mana sebab penulisannya adalah sekitar tahun 1323 Hijriah. Beliau membaca kitab tafsir yang menurutnya kebanyakan tebal sehingga menyusahkan para pembaca. Maka ia menghadirkan kitab tafsir yang ringkas dengan kata yang mudah serta disebutkan di dalamnya sebab turunnya. Jadi kalau mau dibilang itu Farid Wajdi itu seorang mufassir yang memudahkan orang untuk memahami tafsir. Jadi tafsir yang tebal-tebal oleh beliau itu beliau mikir, ini orang kapan bacanya, kapan selesainya, bagaimana cara pahamnya. Akhirnya beliau berpikir keras, bisa tidak tafsir yang sangat tebal itu beliau ringkas dengan bahasa yang sederhana. Ya, makanya sekarang itu ada orang yang membuka tafsir Al-Mufassar yang dimiliki oleh Farid Wajdi ini. Ya, jadi tafsirnya itu kalau bagi para mufassir memang tidak nyaman karena banyak sekali yang disingkat-singkat. Ya, pembahasan ini sedikit, pembahasan ini sedikit. Tapi bagi kita yang mungkin tidak punya waktu untuk belajar tafsir lebih dalam, tafsir ini mungkin menjadi tafsir yang nyaman karena tidak perlu berpikir sampai berkerut gitu Bu. Kalau saya itu kalau baca tafsir kadang-kadang sampai berkerut ini Bu. Karena apa? Karena membayangkan, kalimatnya dalam sekali. Ini maksudnya sampai ininya sampai lama gitu Bu yang berkerutnya ya. Sampai ini nempel di sini kan gitu. Kalau kita kan nggak mau yang pusing-pusing ya. Mungkin ada pemimpin negara yang senang bacanya Naruto kan gitu kan. Mungkin dia nggak mau berkerut ininya kan gitu. Tapi kalau ada orang yang suka baca yang tajam-tajam, yang analisa itu dia pasti akan berkerut. Ya, tapi tergantung jam terbangnya Bu. Kalau sudah ilmunya dalam, walaupun belajar sesuatu yang sulit dia tidak berkerut, berarti dia memang sudah melewati masa itu. Biasanya kita ini kan akan berkerut seperti ini kalau nggak paham Bu. Ya, pelajarannya sebenarnya gampang Bu, pelajaran imla sampai mikir-mikir kayak gini kan gitu kan. Nah, itu karena memang kita belum melewati masanya.
Ya, jadi kalau ibu mau melihat ini orang pinter atau nggak pinter, kasih buku yang susah, dia bacanya santai. Oh berarti dia sudah lewat bu masanya. Tapi kita kasih buku yang gampang bu, dia pikir gini kan, gimana ini? Nah, itu berarti belum lewat masanya kan gitu ya. Jadi gitu aja. Sederhananya gitu bu ya. Kalau saya pengen lihat murid saya, rata-rata murid saya kan mahasiswa. Ya, ada buku yang setengah susah, ada yang mudah, ada yang susah sekali. Ya, saya bilang, kamu baca ini. Saya lihatin aja wajahnya, wah dia berkerut-kerut, berarti udah mulai bingung juga kan gitu kan. Ini kalau kita lihat salah satu yang dilakukan oleh Farid Wajid itu memudahkan kita untuk memahami tafsir ya. Jadi beliau melihat kok banyak sekali buku tebal, susah dibaca, maka menghadirkan kitab yang sederhana untuk mudah dipahami, tapi beliau tidak meninggalkan esensinya yaitu sababun nuzul. Karena dari sababun nuzul ini kita bisa mengantarkan kepada pemahaman. Kemudian yang selanjutnya metode penafsiran yang dilakukan oleh Farid Wajdi meringkas pendapat para ulama, menyebutkan sumber perkataan, menjelaskan mufradat, dan tidak mengaitkan pandangan individu dia. Jadi beliau itu hanya mengambil pandangan umum. Para ulama mengatakan ini. Kan ada ulama mengatakan ya, ulama ini mengatakan ini, ulama ini mengatakan ini, ulama ini mengatakan ini. Adapun pendapatku begini. Nah, kan ada yang model gitu. Kalau dia tidak melakukan itu. Jadi hanya menyampaikan pendapat-pendapat umum, tidak masuk ke dalamnya. Beliau wafat setelah Indonesia merdeka yaitu 15 Februari 1954. Berarti sudah cukup lama juga karena banyak di antara kita yang belum lahir, termasuk saya yang belum lahir tahun itu ya, 1954. Kemudian selanjutnya yang keberapa bu? Yang kelima ya. Yang kelima yaitu Mahmud Shaltut. Ya, seorang syekh bernama Mahmud Shaltut. Beliau ini lahir tanggal 23 April 1893 di daerah Munia. Masuk sekolah tahun 1906, mendapatkan ijazah pada tahun 1918. Berarti berapa tahun tuh bu sekolahnya bu? 12 tahun ya? Ya 12 tahun. Masuk tahun 1906, dapat ijazah 1918. Ya, jadi orang dulu tuh praktis sebenarnya bu ya, lulus sekolah langsung ajar. Dulu kayak kita PGA kayaknya bu ya gitu ya, lulus langsung ajar, lulus ngajar. Beliau lulus 1918, langsung 1919 diangkat menjadi pengajar di sekolah daerah Iskandaria. Kemudian 1927 mulai mengajar perguruan tinggi. Kemudian pada tahun 1935 diangkat menjadi wakil kuliah atau wakil dekan. Ya, pada tahun 1957 diangkat menjadi wakil rektor Al-Azhar. Ya, pada tahun 1958 diangkat menjadi Syekhul Azhar. Nah, ini lagi saya katakan Bu ya. Jadi dia juga punya tafsir. Syekhul Azhar tahun 1958 punya tafsir. Dan kemudian beliau wafat ketika menjadi Syekhul Azhar. Tadi yang pertama siapa bu? Yang rektor Muhammad Al-Maraghi, rektor kemudian punya tafsir. Ini Mahmud Shaltut kemudian punya tafsir juga. Jadi rektor itu adalah jabatan keilmuan, bukan jabatan sekarang. Ya, rektor UI takut dengan presiden, contohnya gitu bu ya. Harusnya rektor itu kan punya keberanian karena dia punya ilmu. Masa orang yang punya ilmu didikte dengan orang yang tidak punya ilmu kan gitu. Ya. Jadi beliau ini sampai memiliki tafsir Mahmud Shaltut. Ya. Bagaimana metode penafsirannya? Ia menulis tafsir dalam majalah Risalatul Islam. Jadi majalah seperti yang tadi Bu ya, Muhammad Rashid Ridho dengan Muhammad Abdu punya majalah, tulis setiap hari 1-2 ayat, dikirim dalam majalahnya.
Akhirnya beliau itu menulis tafsir dalam majalah Risalatul Islam, tapi setelah itu hanya terbatas 10 juz karena beliau wafat. Jadi artinya selama menjadi rektor itu beliau selain mengajar juga menghadiri kegiatan-kegiatan penting, beliau menulis tafsir, tapi sayangnya di 10 juz kemudian beliau wafat. Nah, penekanannya dalam tafsir ini beda dengan yang lain. Yang pertama, contohnya Muhammad Saltut ini lebih mengaitkan antara ayat dengan kehidupan masyarakat. Ayat ini untuk masyarakat sebenarnya untuk apa? Ayat ini masyarakat perlukan untuk apa? Itu yang disampaikan oleh beliau. Yang kedua, beliau bicara tentang masalah fikihnya. Ayat ini pemahaman fikihnya seperti apa? Pelaksanaan ibadahnya seperti apa? Dan yang ketiga, beliau menjelaskan tentang akidah. Akidah umat itu dari ayat ini maksudnya seperti apa? Itu adalah metodologi yang dibangun oleh Muhammad Saltut. Nah, tapi lagi-lagi bahwa di antara metode tafsirnya beliau juga banyak terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh gurunya Muhammad Abduh. Jadi kalau kita lihat itu Muhammad Abduh itu murid-muridnya banyak mufassir. Ya, terpengaruh. Kalau di Indonesia ini contohnya siapa sih yang disebut sebagai mufassir, Bu? Contohnya seperti Quraisy Shihab contohnya. Pasti dia punya murid-murid yang nanti akan menulis tafsir yang dia memiliki pola pikir sama dengan Quraisy Shihab. Atau Buya Hamka, ya, maka dia akan melahirkan pemikir-pemikir yang pola pikirnya itu sama dengan Buya Hamka. Ya, itu kalau kita lihat. Nah, selanjutnya ini mohon maaf saya tulisnya cuma nama saja ya ibu-ibu. Ini termasuk ulama tafsir yang saya senangi juga, tapi sayangnya karena beliau ini mazhabnya Maliki. Jadi saya tidak banyak membahas dan membaca pada masalah fikihnya. Jadi namanya Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur. Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur ini adalah judul tesis saya. Judul tesis saya itu sama dengan tafsir Al-Misbahnya Quraisy Shihab. Korelasi antara ayat dan surat di dalam Al-Quran menurut tafsir Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur. Jadi mohon maaf, Quraisy Shihab sendiri mengambil beberapa materi dalam tafsir tafsir Al-Misbahnya itu dari Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur. Ya, cuma ada beberapa yang saya tidak sepakati dengan Quraisy Shihab, terutama berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah akidah, terutama dalam masalah pemikiran-pemikiran dan sebagainya. Ya, jadi Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur ini punya tafsir namanya Bu Tahrir wa Tanwir. Tulis Bu ya, At-Tahrir wa Tanwir. Ini saya tidak tulis di sini. Ya, tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Beliau mazhabnya Maliki. Hidupnya dari 1879, wafatnya 1973. Itu Muhammad At-Thahir Ibnu Asyur. Kemudian yang selanjutnya bernama Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini nama dari orang tuanya, Sayyid Qutb Ibnu Ibrahim. Beliau wafat tahun 1966 karena digantung oleh pemerintahan Mesir pada saat itu. Jadi hukuman yang terjadi pada saat itu kan hukuman gantung. Jadi sayangnya beliau ini tafsirnya sama seperti Mahmud Saltut tadi. Mahmud Saltut meninggal ketika menafsirkan 10 juz. Sayyid Qutb juga tidak menghabiskan. Sayyid Qutb itu hanya setengah. Setengah itu kurang lebih sekitar 15 juz yang ditafsirkan. Setelah kemudian beliau dalam kondisi menafsirkan, ada panggilan dari pengadilan bahwa beliau akan dieksekusi hukum gantung. Maka beliau tidak bisa menyelesaikan tafsirnya. Keluar dari penjara, kemudian dieksekusi, dibawa ke lapangan dan kemudian digantung. Itu seorang ulama, Bu. Jadi ulama-ulama dulu itu Masya Allah, Ibu ya. Dia mempertahankan akidahnya itu sampai mempertahankan kehidupannya. Ya,
Jadi kalau ulama-ulama sekarang itu kan kadang-kadang punya buku di bredel gitu Bu ya, orangnya di penjara. Ya sama seperti Buya Hamka. Buya Hamka itu keluar masuk penjara sudah beberapa kali. Buku-bukunya diambil, disita dan sebagainya. Yang lain juga seperti Ibnu Taimiyah meninggal di penjara. Ya, kemudian Imam Hanafi meninggal di penjara. Ya, jadi banyak ulama kita yang meninggal di penjara. Salah satunya Said Qutb. Cuma Said Qutb ini digantung. Ya, jadi dianggap telah menebarkan ajaran jihad bagi penduduk Mesir. Maka untuk menghilangkan semangat jihad itu harus dihukum gantung. Ya, kalau di Indonesianya beliau ini seperti mungkin Abu Bakar Ba'asyir barangkali ya. Tapi Abu Bakar Ba'asyir hanya di penjara. Kalau beliau sampai digantung karena memang hukum di negeri Mesir memang kondisinya seperti itu. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir di slide saya ya Bu. Sebenarnya pembahasannya masih ada lagi yang lain, cuma sampai di sini saja, yaitu Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini tafsir yang saya sering baca. Beliau itu punya tafsir namanya Khawatir Haulal Quran. Khawatir Haulal Quran. Ya, Khawatiri Haulal Quran. Hidup 1911 sampai 1998. Ya, ada yang terakhir yang saya lupa namanya, yaitu Muhammad Wahbah Zuhaili. Ketemu dengan beliau, Syekh Wahbah Zuhaili ini saya ketemu tahun 2005. Beliau baru meninggal 2000 belasan ini Bu, 2000 belasan ini. 2012, 2013 baru saja meninggal. Namanya Tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ada lagi baru meninggal lagi seorang syekh kita yang menulis kitab Soffatut Tafasir, namanya Muhammad Ali As-Sobuni. Saya bertemu dengan beliau tahun 2004 di Mekah. Mohon maaf, tahun 2007. Beliau baru meninggal 1 tahun yang lalu. Ada lagi yang terkini yang meninggal baru 4 hari yang lalu, tapi bukan ulama tafsir, ulama hadis, namanya Syekh Mahmud Tohan. Jadi kalau ibu belajar ilmu taisir mustalahul hadis, ilmu mustalah hadis itu yang disebar di seluruh dunia, penulisnya itu baru meninggal 4 hari yang lalu. Ya, jadi ada Muhammad Ali As-Sobuni meninggal satu tahun yang lalu. Kalau ada seorang ulama besar yang meninggal baru beberapa bulan yang lalu adalah Syekh Yusuf Qardawi yang dimakamkan di Qatar. Ya, jadi kalau kita lihat banyak sekali ulama-ulama kita yang sudah menuliskan ilmunya untuk kita dan mereka sudah meninggalkan dunia ini. Barangkali di antara kita, anak kita nanti ada generasi-generasi yang bisa melanjutkan perjuangan mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Sedikitnya ada 8 Bu yang mufassir. Ada yang saya tidak tulis di sini. Di antaranya tadi Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Beliau itu mufassir yang sampai hari ini dipakai oleh kiai-kiai kita, oleh profesor-profesor kita dalam pendidikan mereka. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, saya serahkan sepenuhnya kepada pembawa acara. Kepada beliau kami kembalikan. Baik Ustadz, jazakumullah khairan jaza. Semoga apa yang disampaikan Ustadz, Masya Allah ya, terbuka ya tentang materi tafsir ini gitu ya. Ahli-ahli mufassir diantara Masya Allah ulama-ulamanya gitu ya. Terima kasih banyak ya kepada Ustadz. Apa ada, kita buka termin pertanyaan? Silakan. Silahkan, ada ibu-ibu yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum saya pahami.
ketika mendengar ulama Quraisy Shihab ahli tafsir itu, tetapi kadang saya bingung Ustadz, beliau ulama besar tetapi kenapa tidak mewajibkan anaknya untuk berjilbab? Tolong minta penjelasannya Ustadz. Iya. Mau dikumpulkan atau langsung dijawab? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, dari sekian banyak ulama tafsir yang sudah diperkenalkan itu, kalau kita mau belajar ilmu tafsir, yang mungkin buku tafsir apa yang mudah dipahami mungkin untuk kami yang awam gitu, Ustaz. Iya. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu lagi Ibu. Kita buka dua dulu Ustaz. Ya, baik. Silakan. Dua dulu ya. Ya. Jadi pertama tentang masalah Quraisy Shihab. Memang kita ini sebenarnya tidak bisa memiliki pemikiran yang selalu sama. Ya, jadi memang pendapat-pendapat orang itu selalu ada saja perbedaannya. Tapi yang disayangkan itu adalah pendapatnya sebenarnya. Sebenarnya masalah-masalah seperti itu pendapat pribadi. Artinya di dalam tafsirnya itu kita tidak temukan itu. Tapi dalam pendapat pribadinya dikeluarkan itu. Cuma pendapat pribadi itu kan selalu menempel dengan seseorang. Kalau saya katakan anjing itu halal gitu kan, saya tidak tulis di dalam tafsir saya, tapi saya katakan itu. Mau tidak mau kan berpengaruh ke saya. Nah, itu mungkin yang terjadi. Tapi kalau kita lihat dari sisi pemikirannya, yang kalau disebut dengan istilah ilmu kalam itu neo Mu'tazilah. Mu'tazilah itu orang yang lebih mengedepankan pemikiran daripada ayat. Kadang-kadang ayat itu dengan pemikiran itu lombat-lombat. Kalau kita itu kan harusnya selalu pikiran kita di bawah ayat. Jadi pemikiran kita berlandaskan Quran sehingga kita tidak melampauinya. Nah, ada orang-orang yang memikirkan ya, pemikirannya itu di atas ayat sehingga kadang-kadang lebih banyak pikirannya daripada ayat-ayatnya. Itu model pemikiran yang disebut dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu sejak zaman sahabat tabi'in itu sudah ada pada zaman tabi'in. Tapi bentuknya itu berbeda-beda. Nah, salah satu yang mungkin terpengaruh dalam hal ini adalah masalah jilbab tadi. Jadi mungkin kelebihannya di situ. Artinya yang ayat-ayat yang lain kalau dijelaskan itu sepertinya enak gitu ya dijelaskannya. Tapi ketika masuk masalah di situ, kayaknya ada masalah. Kalau jalan tuh lagi enak-enak gajlugan gitu kan. Gitu. Nah, ada gajlugannya juga gitu kan. Itu mungkin dalam sebuah pemahaman ya. Kita juga berpikir sebenarnya apa di balik itu semua, karena pengaruhnya juga besar bagi dirinya di akhirat. Karena ungkapannya itu bisa diikuti oleh banyak orang. Ya, kalau dalam hadis kan man sanna sunnatan hasanah. Ada juga man sanna sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang memberikan kepada seseorang kesempatan untuk berbuat keburukan, berarti dia juga berkontribusi terhadap keburukan itu sendiri. Ya, jadi dalam hal ini innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya, sebenarnya kalau dia mau menegaskan tetap wajib pakai jilbab walaupun anak saya tidak berjilbab, mungkin itu lebih santai daripada kemudian dia membolehkan orang tidak pakai jilbab, karena jilbab itu adalah budaya dan sebagainya. Jadi kalau masalah ini memang salah satu kalau bahasa kita tuh ada gajlogan sedikit lah di dalam pemikiran umat Islam. Tapi mudah-mudahan kita berusaha untuk tidak mengambil hal-hal yang sekiranya bisa membawa dampak negatif. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya, seperti itu saja. Kalau berkaitan dengan penafsiran yang ada. Itu yang dari Ibu ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya Bu, tafsir-tafsir yang mudah itu banyak,
tapi kendalanya pakai bahasa Arab. Ya, harusnya itu ada orang yang menerjemahkan tafsir mudah. Kan tadi itu seperti tafsir Farid Wajidi, itu kan tafsirnya mudah. Tapi sampai hari ini kita belum menemukan ada orang yang menerjemahkannya secara utuh. Ya, mungkin karena menurut penterjemah ini mah tafsirnya kegampangan, ngapain saya terjemahin. Padahal sebenarnya yang butuh banyak kan gitu. Ya. Ada lagi Bu, tafsir Safwatut Tafasir. Kalau Prof Didin itu dipakai di tafsir Al-Hijri, itu sudah bertahun-tahun Bu, itu tafsir Safwatut Tafasir. Cuma 3 jilid pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesianya saya belum temukan. Ya, itu juga tafsirnya sederhana. Nah, sebenarnya tafsir Al-Maroghi sudah diterjemahkan Bu, tafsir Al-Maroghi. Tafsir fi Zilal Quran sudah, tafsir Al-Maroghi, tapi itu tafsir yang butuh kerunyit juga sedikit. Itu. Nah, yang mudah-mudah ini kadang-kadang tidak diterjemahkan. Ada tafsir Ibnu Katsir dibuat ringkasannya diterjemahkan. Malah ketika diterjemahkan makin tidak paham kita karena mungkin bahasa Indonesianya yang sangat terbatas. Ya. Jadi kalau saat ini ya barangkali Ibu kenali dulu tafsir-tafsir yang ada dalam bahasa Arabnya. Syukur-syukur tiba-tiba tafsir yang mudah dalam bahasa Arab ada yang menerjemahkan, itu Ibu ambil. Ya, karena saya sendiri belum tahu tafsir-tafsir yang saya sebutkan ini yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu tafsir apa saja. Ya, ada tafsir Wahbah Zuhaili itu sebenarnya bagus tapi panjang. Jadi kalau bahasanya bukan bertele-tele sih. Jadi kalau mau baca itu kalau kita sudah mau jadi ustadz Bu. Karena kita harus menjelaskan fikih ini dalam ayat ini itu Wahbah Zuhaili itu detail sekali. Kayaknya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, cuma yang pendek-pendek, yang ringkas-ringkas saya tidak temukan. Ya, barangkali nanti Ibu lihat. Kalau yang bahasa Indonesia kan semuanya bisa, Bu. Tafsir Buya Hamka itu pasti udah bahasa Indonesia. Tafsir Hasbi As-Siddiqi, tafsir An-Nur udah bahasa Indonesia. Cuma masanya saja yang mungkin jauh sehingga kadang-kadang bagi kita masih belum bisa mencernanya dengan mudah. Ya, jadi kalau Ibu bertanya kepada saya, Ibu lihat saja di dalam toko-toko buku ada penafsiran-penafsiran yang sekiranya menurut Ibu ini sudah mudah dan ternyata itu mu'tabar, maka Ibu beli. Ya, kan Ibu contohnya pergi nih ke toko buku Al-Amin di Bogor gitu ya, Ibu lihat ada tafsir Al-Misbah, ada tafsir ini. Oh ini kayaknya yang disebutin tafsir ini. Kemudian Ibu lihat, oh kelihatannya mudah, itu Ibu pakai. Ya, karena kalau saya sebutkan di sini ternyata nggak ada yang menerjemahkan juga susah juga, ya karena kan Ibu butuhnya yang pakai bahasa Indonesia. Barangkali seperti itu Bu ya. Terima kasih. Yang Ustaz tulis itu pakai bahasa apa? Apanya? Yang Ustaz sedang bikin tafsir itu? Oh saya masih bahasa Indonesia. Jadi saya ambil dari beberapa tafsir, saya sudah ketik bahasa Indonesia, tapi masih berantakan. Ya Al-Surat Al-Qari'ah nanti di dalam surat ini terus masih belum diedit lah karena belum ada waktunya saya. Karena itu hasil pengalaman saya ngajar 8 tahun setengah. Juz 30 saja. Surat An-Naba 1 hari 2 ayat, nanti minggu depannya lagi 3 ayat, 2 ayat, kemudian jamaah itu ada yang nulis, kemudian saya fotokopi, kemudian saya berusaha rangkai, sudah diketik tapi masih berantakan kemana-mana. Ya, jadi nanti kedepannya yaitu tadi kalau memang saya sudah sepuh, sudah di surau, kemudian di depannya ada empang sambil mancing gitu, sambil nulis tafsir, kelihatannya bisa. Ya. Sekarang saya kan baru merintis 5 pesantren, ya ada di Bogor, ada di Jakarta, ada di Kendal. Jadi masih bolak-balik ngurusin sistem kurikulum, modul dan sebagainya, sehingga belum sempat bisa duduk dalam satu tempat, kemudian santai di dalamnya. Ya. Sekarang pesantren yang saya bangun ini yang di Bilabong. Di pinggir danau persis. Jadi kalau Ibu ke Bilabong ada danau, itu rumah saya persis. Depan di Danau Bilabong yang belakang Puslitbang polisi. Ya. Bojonggede sini, Puslitbang belakangnya itu kan ada danau. Dari Danau Kemuning nyambung, itu di situ ada pesantren yang baru saya bangun. Itu sebenarnya saya sudah indah sekali Bu, setiap pagi suara burung, kemudian danau, tapi pikiran saya kemana-mana kan gitu. Harus ngajar dan sebagainya, jadi belum bisa menafsirkan. Kalau kayak Buya Hamka itu ternyata Masya Allah ya, di Bukit Tinggi, rumahnya itu di atas, kemudian buka jendela itu pemandangannya indah. Sehingga nulis itu Masya Allah ya. Jadi butuh juga ketenangan dalam menulis tafsir karena kita butuh kejernihan berpikir.
Ya kalau masih dikejar jadwal harus ke ISK kayaknya belum sempat kayaknya bikin tafsir. Ya, barangkali seperti itu Bu ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Mari sama-sama kita doakan Ustadz, semoga Ustadz diberikan kesehatan, diberikan kelapangan urusannya, dimudahkan segalanya. Semoga Ustadz diberikan kemudahan untuk terus tadi ya, untuk mencetak tafsir yang mungkin bikin mudah buat kita sebagai ibu-ibu. Ustadz lebih banyak ngajar ibu-ibu ya Ustadz ya. Iya. Jadi insya Allah pasti Ustadz merencanakan bahasanya lebih mudah difahami gitu ya Ustadz ya. Baik Ustadz, jazakumullah khairan kasiran. Maka dilanjutkan untuk doa ya. Tutup doa saja Ustadz. Ya, Mohon sekalian. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah 4 rangkaian kita dari belajar sejarah tafsir, kemudian sampai mengenal para tokoh-tokohnya, sampai kemudian hari ini kita bicara tentang tafsir kontemporer. Mudah-mudahan ini tidak cukup, artinya ibu-ibu masih perlu mengembangkan lagi pengenalan tentang tafsir. Ya, karena ini sifatnya singkat, waktunya juga sangat pendek, sehingga penyampaian yang kami lakukan pun dibatasi dengan kondisi dan situasi. Tapi bagi kita ketika sudah mengetahui clue ya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tafsir, barangkali kita tidak terlalu kaget ketika kita datang ke toko buku, oh ini loh tafsir yang disebutkan seperti ini. Ya. Baik, mari ibu-ibu rahimakumullah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan Allah jadikan kita min ahlil Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa liwajhikal karim wa azim sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taksirana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.